Yang kedua caranya sama teman-teman, persis sama kayak yang awal kita tadi praktekkan. Kita ke tools, ke source doc, kita besarkan dulu biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sultan Tutorial. Sultan Tutorial sedikit membahas seputar PMix, OBS, Adobe Premiere, Photoshop, dan lain sebagainya. Boleh teman-teman lihat dan kunjungi channel YouTube Sultan Tutorial. Di situ Sultan Tutorial sudah membuat beberapa tutorial, ada PMix, ada OBS, dan lain sebagainya. Boleh teman-teman kunjungi dan boleh teman-teman lihat. Baik, kita kembali ke tujuan kita. Jadi kali ini Sultan Tutorial akan sedikit membahas tentang OBS tentunya ya. Boleh teman-teman lihat di layar juga sudah tertera. Di situ mungkin ada yang bertanya, kok tampilannya beda seperti PMix? Nah, maka dari itulah kita akan bahas tutorialnya bagaimana kita caranya membuat tampilan OBS seperti di PMix. Oke, langsung ke tutorialnya. Langkah-langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload software ya, ataupun mendownload aplikasinya yang bernama Open Broadcast Software ya. Ini nama software OBS-nya. Nah, yang kita download adalah yang bernama Source Doc ya. Boleh teman-teman lihat ya di layar. Di sini ada Source Doc. Teman-teman silakan download dulu. Ya, adanya di mana? Di Google. Kalau di material tidak ada. Baik, silakan di-download saja. Nah, ini ya, klik download. Setelah itu teman-teman langsung saja download. Mau yang zip ataupun yang langsung install, silakan diikutin saja ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham lah cara menginstalnya. Setelah diinstal, silakan teman-teman buka OBS-nya. Ya. Setelah dibuka, nanti tampilan si source doc tadi yang teman-teman download ya, yang ini. Kalau sudah diinstal, nanti dia bakal tampil di tools. Nah di sini ya, tools. Di sini ada tulisan source doc. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mengaplikasikan supaya seperti yang teman-teman lihat ya, yang di layar teman-teman lihat supaya rapi. Itu pinter-pinternya teman-teman saja. Pinter-pinter menata supaya serapi mungkin. Baik, saya akan reset dulu tampilan yang sudah ada. Saya akan hilangkan ya. Oke, sudah hilang, betul? Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman buka si toolsnya ya. Kita nih mau membuat ya, membuat apa namanya? Kayak teman-teman yang tadi lihat tampilan seperti PMix. Jadi tampilan si kamera ini nih supaya kelihatan. Jadi kan kalau kita live streaming banyak kamera kan agak ribet juga ya, kayak gitu. Biasanya kan teman-teman menggunakan ini ya. Untuk mengontrolnya menggunakan ini ya kan. Yang mana? Ini aja deh. Biasanya teman-teman menggunakan ini ya. Nah, sekarang sudah ada cara lagi bisa menggunakan yang tadi teman-teman download yaitu source doc. Nah, oke, kita langsung ke tutorialnya. Pertama teman-teman silakan klik tools. Nah, di sini ada tulisan yang namanya source doc. Setelah dibuka, silakan teman-teman klik saja. Oke. Setelah diklik, nah kita perbesar dulu biar enak. Oke. Oh, dia mouse ini agak nge-lag ya. Baterainya kayaknya mau habis. Oke. Setelah diklik, nah tampilan awal pasti kosong. Saya akan menghapus dulu semuanya ya. Saya akan hapus dulu. Delete. Oke. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Ya. Tampilan awal daripada teman-teman setelah menginstal tadi, maka tampilannya persis seperti ini. Ya memang seperti ini, jadi belum diapa-apain gitu. Tadi kan ada tampilannya karena sudah saya input ya. Ini rumusnya, silakan teman-teman pilih source dari kamera teman-teman ya.
Di sini kan ada, saya close dulu ya, biar biar enak, close dulu. Nah, di sequence kan ada yang namanya kamera 1, ya kan? Kemudian di source-nya ada kamera. Nah, ini kebetulan saya memakai kamera handycam ya. Kebetulan saya memakai kamera handycam, saya tulis handycam di source-nya. Di sequence-nya saya tulis cam 1, kamera 1, bebas teman-temannya mau apa aja. Kemudian di source-nya saya tulis handycam karena saya memakai handycam untuk kamera ini. Nah, setelah itu kita buka situsnya. Ingetin ya tadi ya, ada sequence, ada source. Ingetin. Source, kemudian kita source doc ya. Kemudian kita gedekan biar apa, biar enak. Nah, setelah itu di source teman-teman cari apa namanya yang teman-teman bikin ya. Kalau saya kan di sini kan ada handycam nih, ya kan? Tuh, handycam, M-nya ada 2. Kita cari. Nah, ini kan ada kan muncul. Nah, setelah itu diklik. Oke. Nah, di title ini tulisannya kamera 1. Nanti fungsinya dia akan muncul. Di mana munculnya? Di sini. Nah, sebelum itu kita add dulu, add. Nah, setelah muncul nanti ini kita taruh tata ya. Nah, si kamera 1 ini, dia muncul di sini tuh, tulisan kamera 1, kelihatan kan ya? Nah, oke, kita gedekan dulu. Nah, tuh ya kan, ini tulisan kamera yang tadi kita bikin, nanti dia akan muncul di sini untuk patokan kita. Paham lah teman-teman juga, masa agak paham ya kali. Nah, setelah itu kita close saja yang ini ya, kita close. Nah, maka yang ini kita akan tata. Taruh di mana? Terserah teman-teman, mau di mana saja bebas. Yang penting jangan di luar daripada komputer. Yang nggak bisa tuh harus di dalam komputer ya. Nah, setelah itu kita masukkan. Kalau saya naruhnya di sini aja biar kayak Pimix tampilannya. Oke. Ini bisa di custom ya, bisa dikecilkan tuh. Nah, bisa begini, bisa segini bisa tuh. Bisa kecil banget ya. Dan bisa gede juga. Kayak dosa temen-temen. Ya, bercanda. Nah, setelah itu ya seenaknya teman-teman aja lah. Oke? Sudah ya, kita taruh segini. Oke? Kalau sudah seperti ini, kita mau menginputkan 2 kamera. Ya, misal, ini kan saya udah menginputkan 1 kamera nih. Maksudnya sudah menampilkan si kamera 1 untuk di-preview-kan, ya kan? Seperti tampilan Pimix kayak gini. Yang keduanya, misalkan teman-teman punya 2 kamera ya. Karena di sini saya menggunakan 2 kamera, maka saya akan mencontohkan 2 kamera saja. Yang kedua caranya sama teman-teman. Persis sama kayak yang awal kita tadi praktekkan. Kita ke tools, ke source doc. Kita besarkan dulu biar enak. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi di source-nya. Kita cari ya, berhubung di kamera 2, bentar kita geser dulu. Nah, kita klik kamera 2. Berhubung di kamera 2, saya namakan Droid Cam di source-nya, maka di source-nya kita cari Droid Cam. Klik. Oke, kalau sudah muncul kayak gini, silakan teman-teman kasih nama. Misal kamera 2. Nah, bebas lah. Mau kamera 2, mau ayang 2, ayang 1, bebas. Setelah itu kita add. Oke, maka akan muncul di sini. Setelah muncul kita close saja si source doc-nya, tidak apa-apa. Setelah di close kita tata lagi ya. Kita geser ke sebelahnya. Oke. Nah, kok tidak rapi tampilannya? Kita rapikan sendiri teman-teman. Nah, serapi mungkin lah. Kita geser lagi yang ini. Oke. Kita audionya geser lagi. Oke. Seperti itu. Sudah jadi teman-teman, gampang bukan? Yang sulit itu adalah kita susah mencari informasi, bahkan kita tidak tahu ya, itu yang sulit. Sebetulnya gampang. Kalau kita sudah tahu cara dan ilmu ya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Baik. Nah, setelah ini ya, setelah ini ya udah jadi. Tinggal teman-teman live streamingkan saja. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan variasi ya. Itu versi saya. Namanya variasi. Nah, si variasi ini berfungsi juga dan apa namanya ya? Berguna juga. Jadi kamera mana nih yang sedang tampil?
kamera mana yang sedang di-previewkan ataupun sedang di-outputkan, ketahuan kan? Nah, kita caranya ke tools lagi, klik source dock, kita besarkan lagi. Oke. Kita fokus ke kamera handycam dulu ya. Di sini handycam, kamera 1 lurus seperti ini ya di sini. Oke, nah kita aktifkan yang namanya show aktif ya. Kita aktifkan, kita centang semuanya di kamera 1 dan kamera 2 ini kita aktifkan. Nah, ini yang saya tadi maksud ya, yang warna hijau ini. Kayak gitu ya. Kita close dulu, kita coba. Oke, kita coba. Ini kamera 2 sedang preview ya. Ini kamera 1 tidak aktif ya. Kita coba aktifkan dulu, kita geser, kita outputkan. Oke. Ini kamera 2 yang sedang aktif di program. Sedangkan yang kamera 1 itu sedang preview ya, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada garis hijau dan orange ya. Orange apa merah ini? Ya, di sini ada garis, ada 2 garis kotak. Ini ciri-ciri bahwasanya kamera yang hijau itu sedang preview, sedang tidak live streaming, sedang tidak tampil di YouTube, di Videotron, di Infocus dan lain sebagainya. Intinya tidak keluar ya, tidak output. Yang kedua di sini kamera 2 berwarna orange ya, tandanya dia sedang aktif. Nah, kayak gitu ya. Sedang aktif. Nah, supaya lebih cantik lagi, kita kasih ini teman-teman. Tools, kita ke source dock lagi. Kita checklist yang namanya filter ya, biar tampilannya cantik aja gitu tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau, ya nggak jadi masalah. Kita aktifkan yang namanya filters ya, filter. Nah, oke. Ini ya biar apa namanya, biar lebih cantik aja lah gitu tampilannya. Tapi ini juga ada fungsinya teman-teman. Ya, kalau kita klik filter, maka di sini ada efek dan lain sebagainya, bisa teman-teman tambahkan kalau perlu ya, kalau tidak pun nggak jadi masalah, itu fungsinya. Nah, terus yang fungsi yang lain apa aja gitu kan? Nah, kita coba-coba aja. Kita coba-coba, di sini ada volume master ya, kayaknya nggak perlu lah. Ada audio control juga tidak perlu. Kemudian ada media control juga tidak perlu ini bisa ya. Kalau untuk ini bisa diaktifkan kalau misalkan teman-teman mau apa namanya ya, mau memutar video ya, bumper ataupun lain sebagainya lah. Ini boleh diaktifkan ya, boleh. Malah lebih enak banget kalau diaktifkan. Kalau untuk kamera mah kayaknya ya nggak usah lah. Kemudian ada switch sequence, apa ini ya? Oke, nggak ada perubahan ya. Kemudian di sini ada properties. Ya, kalau mau diaktifkan nggak apa-apa. Ini juga ada fungsinya tuh ya. Ada info tentang kamera lah kurang lebihnya. Ya, nggak usah diaktifin lah, cukup filter aja kalau bagi saya ya. Kemudian di sini ada text input. Ini juga tidak usah. Kemudian ada second items. Kita coba ini. Nah, kesimpulannya cukup 2 saja yang teman aktifkan ya. 3. 1, 2, 3, 4. 4 deh. Ya, cukup teman-teman aktifkan saja. Visible ini ya kamera itu. Kalau misalkan ini dihilangin ya hilang. Ini jangan sampai checklistnya dihilangkan. Kalau dihilangkan maka kameranya akan hilang. Kayak gitu. Nah, intinya cukup 4 saja ya. Ada visible, preview ya. Kemudian show aktif dan filter. Kayak gitu. Teman-teman, mudah bukan? Nah, setelah itu kita close saja, udah beres ini. Oke. Nah, jikalau misalkan teman-teman memakai kamera banyak, 5 mungkin ataupun sebanyak mungkin, ya tinggal itu aja, apa namanya teh ya? Tinggal dirapikan aja. Ya, kalau misalkan teman-teman menginputkan kameranya banyak, ya tinggal kita kecilin, tinggal kita geser, gitu-gitu aja. Ya. Intinya menyesuaikan. Kalau misalkan mau 2 kamera ya segini tampilannya, cukuplah kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, ini bakal hilang nggak kalau kita close? Caranya teman-teman simpen ya. Kita ke sequence collection ya. Di sini saya sudah mengasih nama OBS PMix ya, OBS versi PMix.
Nah, jikalau teman-teman belum bikin, silakan dibikin aja, tinggal klik new ya. New kemudian kasih nama si projectnya. Nah, coba kita akan keluar, apakah dia akan hilang ataupun apa, kita coba keluar ya. Si OBS-nya keluar. Oke, ini OBS-nya sudah keluar. Kita buka lagi. Nah, maka tampilannya tidak akan hilang teman-teman ya. Yang penting tadi teman-teman sudah meng-save ya, sudah menyimpan di sini tadi ya. Kita klik new, kemudian teman-teman kasih nama, maka tampilannya nggak hilang teman-teman ya, tetap kayak gini, cuman ya harus kita tata lagi, kita tinggal tarik saja karena projectnya sudah tadi kita simpen ya. Untuk menyimpannya ya gampang ya, silakan teman-teman tinggal save aja. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja. Silakan yang mau bertanya tentang tutorial ini boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan ya monggo silakan ditulis di komentar saja. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri, silakan teman-teman yang belum subscribe, share kepada teman-teman semuanya bahwasanya OBS juga bisa tampilannya kayak Vimeo ya. Oke, walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.